Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Dwi Pratiwi dengan NIM C2C0231132 dari kelas D. Di video ini saya akan mempresentasikan perancangan infrastruktur cloud untuk proyek aplikasi saya yang bernama Silabus. Silabus adalah singkatan dari Sistem Informasi Jadwal dan Tugas Berbasis Web. Aplikasi ini dirancang untuk membantu mahasiswa mengelola jadwal kuliah, mencatat tugas, dan mendapatkan notifikasi deadline secara otomatis. Kemudian, untuk target penggunanya adalah mahasiswa aktif, yang di mana kapasitasnya terdaftar sampai 500 pengguna. Dengan estimasi 100-500 user terdaftar, aplikasi ini dibangun menggunakan React di sisi front-end dan Laravel di sisi back-end dengan database MySQL. Kenapa saya memilih topik ini? Karena aplikasi seperti Silabus tidak bisa hanya jalan di laptop atau selfie lokal. Butuh infrastruktur yang bisa diandalkan, bisa diakses dari mana saja, dan bisa berkembang seiring bertambahnya pengguna. Disinilah cloud computing berperan. Kemudian untuk analisis kebutuhannya, sebelum merancang infrastruktur, kita perlu tahu dulu sebenarnya apa yang dibutuhkan aplikasi ini. Dari sisi user, Silabus ditargetkan untuk 500 mahasiswa terdaftar. Tapi tidak semua akses bersamaan, paling ramai biasanya di pagi hari sebelum kuliah dan malam hari saat deadline dekat. Di jam-jam itu, estimasi user yang aktif serentak sekitar 50-100 orang. Kemudian dari sisi jenis aplikasi, Silabus adalah web app, bukan mobile app. Jadi, diakses lewat browser. Ini artinya server harus bisa melayani HTTP request dengan cepat dan halaman harus bisa dimuat dalam waktu kurang dari 2 detik agar pengalaman user tetap nyaman. Kemudian, dari sisi beban sistem, beban utamanya Silabus adalah baca dan tulis database. Misalnya, saat user login, melihat jadwal atau submit tugas, ada juga fitur notifikasi real-time yang memberitahu user saat deadline hampir tiba. Ini butuh koneksi yang stabil antara server dan klien. Jadi secara keseluruhan, beban sistemnya tergolong ringan sampai sedang, tidak seperti aplikasi streaming video atau game online. Tapi tetap butuh infrastruktur yang handal karena dipakai banyak orang sekaligus. Kemudian untuk desain infrastruktur cloud dengan Google Cloud. Untuk infrastruktur, saya memilih Google Cloud Platform karena kemudian pengguna, dokumentasi yang lengkap, dan tersedianya free tier untuk eksperimen awal. Untuk komponennya yaitu, pertama ada virtual machine. Virtual machine sendiri adalah server virtual tempat di aplikasi Silabus berjalan. Di sini saya memilih tipe E2 standar 2, yaitu server dengan 2 vCPU dan 8 GB RAM. Di server ini saya juga menginstal NIN sebagai web server untuk menerima request dari user. Lalu diteruskan ke aplikasi Laravel yang berjalan di belakangnya. Kenapa E2 standar 2? Karena cukup untuk menangani 50-100 user aktif sekaligus tanpa lemot. Tapi biayanya masih terjangkau. Kemudian ada Cloud SQL atau database, yang dimana kedua komponen ini adalah layanan database terkelola dari Google Cloud. Saya memakai MySQL sama seperti yang biasa dipakai di development lokal. Untungannya memakai ini yaitu dapat membackup otomatis setiap hari, patch keamanan diurus Google, dan bisa di-scale kalau data makin besar tanpa kita harus utak-atik sendiri. Kemudian ada cold storage, yaitu penyimpanan file. Komponen ini juga sangat penting karena untuk menyimpan file yang di-upload user, misalnya foto profil ataupun file tugas dalam format PDF. File-file ini tidak disimpan di dalam virtual machine, tapi di storage terpisah. Ini penting supaya kalau virtual mesinnya diganti atau restart, file user tidak ikut hilang. Kemudian ada load balancer.
Komponen keempat adalah load balancer. Fungsinya seperti resepsionis. Setiap request yang masuk dari user, dia yang atur mau diteruskan ke server mana. Saat saya memakai satu virtual mesin, tapi kalau nanti user makin banyak dan saya menambah virtual mesin kedua atau ketiga, load balancer yang akan membagi traffic secara merata ini yang disebut horizontal scaling dan load balancer adalah kuncinya. Untuk keamanan, selain itu, keamanan saya pasang HTTPS menggunakan SSL sertifikat gratis dari Google dan akses di database dibatasi hanya dari IP server dan tidak bisa diakses langsung dari luar. Untuk skenario biayanya atau perhitungan biaya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling konkret. Berapa biayanya? Saya simulasikan dari tiga skenario, 5 user, 10 user, dan 20 user aktif. Perlu diingat, user aktif di sini maksudnya yang benar-benar rutin pakai aplikasi setiap hari, bukan total yang terdaftar. Skenario pertama, yaitu terdapat 5 user aktif. Untuk 5 user ini, beban sistemnya sangat ringan. Cukup pakai virtual machine tipe E2 Micro, 2 CPU share, dan 1 GB RAM. Ini bahkan masuk dalam Google Cloud Free Tier, jadi hampir tidak ada biaya virtual mesinnya. Total estimasi per bulannya ada di 7-10 dolar sudah termasuk Cloud SQL, tier paling kecil dan sedikit storage. Kemudian untuk skenario 2-nya ada di 10 pengguna aktif. Yang dimana saya upgrade ke E2 Small masih menggunakan CPU dan RAM sudah menjadi 2 GB. Lebih stabil untuk menangani beberapa request bersamaan. Total estimasi per bulannya yaitu di 15-20, kenaikannya tidak terlalu besar tapi performanya jauh lebih stabil dibanding E2 Micro. Dan untuk yang ketiga ada skenario dengan 20 pengguna yang aktif. Di sini saya pakai menggunakan E2 Medium dan masih dengan 2 vCPU penuh, tetapi RAM-nya agak sedikit lebih besar yaitu di 4 GB. Di skenario ini juga saya mulai mengaktifkan auto scaling. Jadi kalau tiba-tiba ada 30-40 user sekaligus, sistem bisa otomatis tambah kapasitas. Untuk total estimasi biayanya yaitu di 25-35, tergantung seberapa sering auto scaling aktif. Kemudian ada di bagian analisis. Solusi paling efisiennya yaitu kalau silabus baru diluncurkan dan username-nya masih sedikit, mulai dari E2 Small sudah cukup. Jangan langsung beli server besar, itu pemborosan. Prinsip cloud computing justru di sini, bayar sesuai kebutuhan, upgrade kalau perlu. Kedua, kapan harus upgrade server? Ada beberapa tanda yang menunjukkan server sudah mulai kewalahan dan perlu di-upgrade. Pertama, kalau CPU usage konsisten di atas 75% selama lebih dari 10 menit, artinya server sedang bekerja terlalu keras. Yang kedua, kalau respon time aplikasi sudah lebih dari 3 detik, user pasti mulai mengeluh loading lama. Untuk yang ketiga, ada menjelang momen ramai yang bisa diprediksi seperti awal semester, minggu UTS, atau saat dosen baru posting tugas besar. Disinilah kita bisa upgrade lebih awal sebelum server keteteran. Kemudian untuk strateginya yaitu ada dua. Yang pertama vertical scaling. Saya melakukannya untuk kebutuhan jangka panjang. Misalnya kalau user terus bertambah setiap semester, saya upgrade spesifikasi virtual mesinnya secara permanen. Yang kedua ada horizontal scaling. Saya aktifkan, saya ada lonjakan sementara, misalnya saat minggu ujian saya tambah satu virtual mesin lagi secara otomatis melalui instant group di Google Cloud. Lalu setelah ujian selesai, virtual mesinnya ditambahkan untuk dimatikan lagi. Ini jauh lebih hemat daripada terus-terusan memakai virtual mesin besar. Jadi, untuk prinsip utama cloud computing, bayar hanya untuk apa yang Anda butuhkan dan tingkat kapasitas hanya saat diperlukan. Untuk efisien di awal, jangan mulai dengan pelar dan raksasa.
Kemudian ada aman terpusat dan siap berkembang. Jadi kesimpulannya silabus dirancang dengan infrastruktur cloud yang scalable, efisien dan aman menggunakan Google Cloud Platform. Dengan pendekatan ini, aplikasi bisa mulai kecil tapi siap berkembang tanpa harus redesign dari awal. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.